Itu dia. Jadi kadang-kadang gini, kalau orang ngomong mafia skincare, itu kan dari dulu ada ya. Nah, orang namanya mafia skincare itu udah pasti ujung-ujungnya adalah bisnis, uang. Sekarang ini kan lagi banyak emang diperbincangkan lagi viral tentang skincare ya. Jadi perskincarean di Indonesia itu lagi marak sekali. Nah sebenarnya untuk kita menjual produk itu kan nggak bisa seenak-enak tiba-tiba kita dapat izin terus habis itu kita jual sembarangan, enggak. Jadi ada prosesnya. Pertama otomatis kita kan mesti ngecek dulu hakinya. Haki itu apakah namanya ini udah ada yang materin atau belum. Nah dari hakinya nanti kita baru ke Badan POM. Nah di Badan POM itu dicek dulu tuh produk yang mau kita bikin, ingredientnya apa aja semua. Nah itu panjang tuh prosesnya. Nanti kalau emang ternyata Badan POM udah oke, udah ACC semua, nanti baru dia akan mengeluarkan nomor registrasi ya. Nah prosesnya juga nggak dalam sehari 2 hari, seminggu 2 minggu ya. Prosesnya itu panjang. Nah nanti setelah udah ACC Badan POM, nanti kan ada lagi itu dari packagingnya semua nih, dipastiin semua packagingnya, terus yang perlu ditulis di packagingnya apa aja, ingredientnya apa aja, bahan aktifnya apa, cara pemakaiannya gimana. Kalau misalnya ternyata tidak cocok ada atau misalnya timbul efek samping apa yang mesti dilakukan, di stop atau apa, konsultasi ke dokter semua. Terus jelas itu ada nomor registrasi BPOM-nya yang bisa dicek di websitenya BPOM. Jadi kita bisa ngecek di website BPOM, buka aja websitenya, masukin nomornya, akan keluar tuh registrasinya, produknya sesuai apa enggak, kita ngecek tuh. Terus nanti pembuatnya siapa, kalau misalnya emang sekarang lagi marak maklon, PT yang membuatnya apa, buat siapa, dibikin, nah itu jelas semua tuh, baru bisa. Nah kalau misalnya tiba-tiba dijual-jual sembarangan, itu emang tidak boleh dan emang sebenarnya tidak bisa gitu. Tapi kan sekarang banyak produk-produk skincare yang instan di pasaran. Itu dia. Jadi kadang-kadang gini, kalau orang ngomong mafia skincare, itu kan dari dulu ada ya. Nah, orang namanya mafia skincare itu udah pasti ujung-ujungnya adalah bisnis, uang. Jadi mereka akan fokusnya ke uang, keuntungan. Mereka tuh nggak peduli mau kesehatan kulit kayak, mau kulit orang rusak kayak, mereka udah nggak peduli. Pokoknya yang penting ujung-ujung uang. Jadi kalau namanya depan udah mafia skincare, otomatis tuh akhir-akhirnya semuanya duit, jadi udah nggak mikir kesehatan lagi. Nah, kenapa marak? Karena ya sekarang banyak oknum-oknum yang memanfaatkan regulasi, celah-celahnya dipakai segala ya. Kemudian apalagi sekarang lagi banyak orang berjualan dengan online. Nah, online itu regulasinya dulu online itu kan nggak seketat seperti yang offline ya. Nah, kemudian sekarang mungkin udah mulai agak ketat karena banyak masalah-masalah polemik kayak gini ya. Tapi dulu kan seenak-enak ya orang bisa jual online seenaknya, terus nanti just tip dari mana-mana lah, produknya nggak jelas. Belum nanti yang sebenarnya etiket biru yang lagi rame kan, etiket biru kan sebenarnya itu hanya boleh dengan resep dokter, dengan pengawasan dokter. Kenapa begitu? Karena tujuannya untuk melindungi si konsumen sendiri. Karena efek sampingnya kalau nggak atasi atau pemakaiannya tidak sesuai dengan aturan, itu akan menimbulkan efek samping yang merugikan si konsumen. Makanya dengan resep dokter, dengan pengawasan dokter. Nah ternyata sekarang di mana-mana jual lah itu etiket biru dijual bebas. Dapat dari mana mereka produknya? Nah itu tadi dibilang ada oknum-oknum yang kadang-kadang menawarkan, terus habis itu mereka juga yang penting jualannya laku. Mereka nggak peduli ini bukan dokter yang jual. Jadi itu oknum-oknum itu yang kadang-kadang tidak bertanggung jawab dan tidak bijaksana kalau saya bilang. Dan kan tidak semua masyarakat kita tuh bisa edukasinya itu gampang diterima sama mereka ya. Ada kita bisa menerima secara cepat, ada yang enggak, ada yang kadang-kadang gampang terpengaruh segala. Jadi kan setiap orang beda-beda nih. Jadi kalau gitu kamu ngomong satu nangkapnya ini, satu nangkapnya ini, nah itu nggak bisa sembarangan. Makanya kalau main jual bebas terus habis itu nanti belum karena ujung-ujungnya bisnis uang, terus belum si mereka memakai influencer yang selebgram lah, yang pada mempromosikan dan orang tertarik dengan hal seperti itu, yang kadang-kadang iklannya juga overclaim segala. Nah itu nggak semua masyarakat kan bijaksana bisa nerima. Kalau yang bijaksana nerima masyarakat otomatis begitu lihat gitu mereka cek dulu bener gak ini janjian bohong nih. Terus abis itu dicek lagi ini produknya bener gak, ada Badan POM-nya gak, mereka cek ke registrasinya bener gak, kan nggak semuanya begitu. Tapi kalau krim pencerah sendiri juga kan sekarang banyak di mana-mana ya.
apalagi pengusaha-pengusaha skincare juga menawarkan pencerah wajah. Nah iya, ini itu yang mesti diedukasi juga ke masyarakat ya. Sebenarnya sekarang kan mereka itu udah kiblatnya itu ke arah Korea, K-pop ya. Jadi mereka anggap yang kulitnya putih adalah yang cantik. Kalau nggak putih nggak cantik. Padahal itu semua orang itu kan sebenarnya dengan kelebihan kekurangan masing-masing ya semua cantik, semua ganteng gitu loh. Kan relatif. Kadang-kadang kita ngomong si A itu biasa aja, tapi yang lain bilang enggak dia cantik, kan beda-beda gitu loh, relatif. Dan semua orang itu mestinya cantik, nggak cuman yang putih gitu loh. Itu mesti diedukasi dulu ya. Terus kemudian kedua, karena semua orang mau putih, kan dia bilang putih cantik, jadi rebutan orang mau putih. Jadi kalau misalnya kita jual produk nih, produk memutihkan, laku gitu katanya. Nah kemudian makanya sekarang mereka pada pakai cara-cara yang instan, yang maksudnya instan itu maksudnya gini, nggak bertanggung jawab, jadi mau kelihatan putih tapi mereka nggak peduli kesehatan mereka sendiri. Jadi memakai bahan-bahan yang ternyata tidak boleh, yang justru malah berbahaya buat diri dia sendiri. Ngapain kalau kamu putih tapi ternyata badannya rusak, kesehatannya rusak. Jadi di luarnya putih tapi dalamnya rusak, akhir-akhirnya nggak ada gunanya buat apa gitu kan. Yang penting sekarang kan yang mestinya sekarang di luar negeri semua juga, di luar semua udah beda, mereka ke health span. Health span itu jadi healthy inside, beauty outside. Yang ini maunya beauty outside, inside-nya masa bodoh, mau rusak kayak mau bobrok mereka nggak peduli gitu. Nah makanya mereka banyak menawarkan krim-krim pencerah karena mereka menganggap kalau menjual krim-krim pencerah ujung-ujungnya bisnis mereka pasti laku nih, menguntungkan. Karena orang Indonesia banyak kan mau putih, asal putih dia cantik atau ganteng gitu ya. Nah ini kayak kemarin nih kan ini baru, kalau ini udah jelas beritanya ya. Kemarin baru ketangkap 2 hari lalu nggak salah ya, itu di suatu daerah lah di Indonesia itu ternyata benar-benar ditangkap, ternyata itu krim-krimnya mengandung merkuri. Nah sekarang merkuri itu apa? Merkuri itu mereka banyak pakai, kenapa? Karena merkuri itu salah satunya gunanya untuk mencerahkan kulit wajah, memutihkan kata mereka secara lebih cepat gitu ya. Nah sebenarnya merkuri itu kan logam berat yang bisa menyebabkan toksin atau misalnya keracunan atau berbahaya untuk tubuh kesehatan. Jadi sifatnya si merkuri ini korosif itu kalau kita aplikasi terus dia akan membuat kulit menjadi lebih tipis, kemudian kerusakan jaringan kulit, bahkan bisa mengganggu kesehatan kita. Kenapa? Karena walaupun dioles, penetrasinya bisa masuk ke dalam organ tubuh juga. Misalnya ke gangguan saluran cerna, kemudian ke sistem saraf, kemudian ke gangguan ginjal. Bahkan kalau yang terpapar lewat makanan, beberapa literatur itu menyatakan malah mengganggu fungsi otak, gangguan fungsi otak. Jadi kerja otak kita akan terganggu. Nah, kemudian selain itu kalau untuk ibu-ibu hamil itu kan juga berbahaya. Kenapa? Karena bisa menyebabkan keguguran atau sampai bayinya nggak bisa tumbuh kembang karena pengaruh dari si merkuri itu. Nah, kemudian bisa juga kalau nggak bertanggung jawab dan jangka panjang misalnya atau terpapar, itu bisa juga sebagai karsinogenik. Karsinogenik itu maksudnya dia menyebabkan kanker kulit. Nah itu kan bahaya. Nah sekarang mereka nggak mengedukasi, si yang jualan mah nggak mengedukasi begituan. Yang penting gua untung, gua cuan, gua dapet duit. Habis itu, dan putihnya juga bukan putih sehat ya. Kalau orang pakai merkuri itu putihnya tuh putih kayak didempul. Jadi kayak tembok didempul, ntar lama-lama malah timbul hiperpigmentasi, malah timbul flek hitam kadang-kadang. Nah, jadi kalau ditanya ciri-ciri orang pakai merkuri atau enggak, biasanya itu iritasi pada kulit. Iritasi itu bisa gatel, bisa merah-merah, bisa ruam-ruam kemerahan. Terus habis itu bisa juga tadi perubahan struktur warna kulit. Jadi bisa putih, tapi putihnya putih nggak sehat, kayak didempul, kemudian bisa timbul flek hitam malah, ya kan? Terus kulitnya jadi lebih sensitif, lebih tipis biasanya. Nah, karena sensitif tipis otomatis gampang terluka. Gitu terluka nanti penyembuhan yang nggak sempurna, timbul jaringan parut. Jadi kadang-kadang efeknya itu sebenarnya nggak cuma dipakai di depan awal, oh iya kelihatannya lebih kelihatan lumayan ya, padahal efek sampingnya banyak dan itu emang tidak diperbolehkan. Di Indonesia juga diperbolehkan. Nah kalau ditanya ada nggak kosmetik yang mengandung, dulu setahu saya ada peraturan dari BPOM itu untuk riasan, kosmetik riasan, misalnya riasan mata itu boleh mengandung, tapi dosis kecil banget ya, jangan disalahgunain nih, 0,007% setahu saya dulu ya. Tapi untuk krim nggak boleh. Nah, tapi nanti itu diupdate lagi, coba dicek ke BPOM bener nggak masih dipakai itu peraturan itu gitu.
Dok, ini kan mengenai tentang tadi merkuri ya. Nah, sebagai masyarakat terbesar kan juga masyarakat kecil ada beberapa yang mungkin belum mengetahui produk yang mengandung merkuri itu ciri-cirinya seperti apa sih? Mungkin dari baunya, dari warnanya, atau memang yang di produknya itu tidak ada label BPOM atau seperti apa nih, Dok? Nah, ini kalau produk yang mengandung merkuri jelas nggak mungkin ada BPOM-nya, karena kalau ada BPOM nggak mungkin tembus itu loh. Produk krim yang mengandung buat wajah segala macam yang mengandung merkuri udah pasti nggak mungkin ada BPOM-nya, karena nggak mungkin tembus ya. Satu, kedua, kalau ditanya dari sediaannya bagaimana gitu ya. Nah sebenarnya kalau sediaannya agak susah, apalagi orang awam melihatnya agak susah. Yang tahu itu merkuri atau enggak, satu ownernya, kedua pabrik yang membuatnya. Nah ketiga ya kita mesti uji lab otomatis baru ketahuan ada merkuri apa enggak. Tapi untuk sepintas ada beberapa itu yang sediaannya seperti ada warna putih terus agak mengkilap, agak glowing. Nah itu, tapi nggak semuanya begitu ya. Kadang-kadang kojic acid ditambah AHA ditambah citrat laktat juga gambaran seperti itu gitu loh. Tapi rata-rata kalau yang ada merkurinya, kalau saya perhatiin tuh dia agak ada mengkilap gitu loh biasanya. Tapi ada juga yang enggak, ada waktu itu krim tapi udah di ban sama BPOM lama ya, itu warnanya dia agak ke coklat muda kayak Ivory gitu, itu ternyata juga ada merkurinya gitu.